Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella Nanda sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Filna. Kali ini kita akan membahas materi fluida statis, khususnya pembahasan tentang hukum Archimedes. Oke, kita perhatikan ini. Coba anak-anak lihat ini ya. Di sini ada sebuah kapal yang terbuat dari besi. Mengapa sih kapal yang terbuat dari besi bisa mengapung? Nah, mungkin anak-anak bertanya ya, sedangkan kalau kita masukkan besi ke air, dia pasti akan tenggelam. Nah, jawabannya nanti akan kita temukan setelah melakukan pembelajaran kali ini. Oke, jadi kita review dulu ya pembelajaran kita sebelumnya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan fluida? Ya, fluida adalah zat yang bisa mengalir dan bisa memberikan hambatan saat diberikan tekanan. Jadi fluida itu termasuk ke dalam zat cair dan zat gas. Apa saja sih ciri-ciri fluida itu, Nak? Ya, ini ciri-ciri fluida. Yang pertama, fluida bisa mengalami perubahan bentuk, juga tentunya bisa mengalir, dan dia juga memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Pembahasan pertama kita tentang fluida statis. Nah, kita lihat di sini ya, ada ikan yang berenang-renang. Ya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh adanya berat fluida tak bergerak. Jadi tekanan hidrostatis ini dirumuskan P sama dengan Rho kali G kali H. Massa jenis dikali dengan gravitasi dikali dengan kedalaman fluida. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan kita tentang hukum Archimedes. Jadi ada kisahnya ya anak-anak sekalian ya. Hukum Archimedes ini muncul ketika ada seorang tukang emas yang tidak jujur dalam mengerjakan mahkota pesanan Raja Hieron. Jadi raja ini curiga dan meminta kepada Archimedes untuk menyelidiki apakah mahkotanya itu benar-benar 100% terdiri dari emas murni atau dicampuri oleh perak atau bahan yang lainnya. Nah, jadi Archimedes ini dia berpikir bagaimana caranya bisa membuktikan kemurnian dari mahkota raja ini. Dia berpikir keras saat berendam dan akhirnya dia pun mendapatkan ide karena dia melihat air dalam bak mandinya tumpah keluar sebanding dengan badannya yang masuk gitu ya. Nah, jadi dia menyadari bahwa efek tersebut bisa digunakan untuk menghitung volume dan massa dari mahkota karena diketahui mahkotanya penuh dengan ukiran sehingga tidak bisa kita menghitung volumenya dengan tepat. Jadi tanpa sadar karena mendapatkan ide tersebut, dia berlari dan berteriak Eureka, Eureka. Artinya sudah kutemukan, sudah kutemukan. Dan orang-orang menganggap bahwa Archimedes ini telah gila gitu ya. Jadi saking senangnya Archimedes ini. Jadi hukum Archimedes ini menyatakan bahwa gaya apung atau gaya ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya maupun sebagian, akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama besar dengan berat zat atau fluida yang dipindahkannya. Oke, jadi ada 3 prinsip dalam hukum Archimedes. Jadi benda itu bisa terapung, bisa melayang dan bisa tenggelam. Yang pertama, dia bisa terapung apabila gaya Archimedesnya itu lebih besar daripada berat benda itu sendiri. Terus benda itu bisa melayang apabila gaya apungnya atau gaya Archimedesnya sama dengan berat benda. Dan benda akan tenggelam, jadi tenggelam ini benar-benar mencapai dasar gitu ya. Dia akan tenggelam apabila gaya apung atau gaya Archimedesnya lebih kecil dari berat benda. Selain ini, terapung, tenggelam, dan melayang itu juga ditentukan oleh Rho atau massa jenis. Kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida, maka dia akan mengapung. Kalau massa jenis benda relatif sama dengan massa fluida, dia akan melayang. Kalau dia lebih berat dari massa fluida, maka dia akan tenggelam. Oke, kembali lagi ke permasalahan kita yang di awal tadi ya. Kita ketahui kenapa sih kapal yang terbuat dari besi atau logam itu bisa mengapung ya. Memang badan kapal terbuat dari logam. Namun kita lihat di gambar ini lambung kapal itu berisi udara.
sehingga lambung kapal itu dia punya volume yang besar dan memindahkan gaya yang besar pula gitu ya, memindahkan gaya yang besar sehingga dia akan mendapatkan gaya angkat atau gaya Archimedes yang sangat besar. Sehingga berat kapal laut itu nanti akan lebih kecil dari gaya Archimedesnya, sehingga dia akan membuat kapal mengapung. Dan ro itu bukan berarti ro besi itu sama ya, besi padat dengan besi pada kapal ini kan dia sudah berongga. Di ro kapal tidaklah sama dengan ro besi. Ternyata ro kapal laut itu juga lebih kecil daripada ro air laut. Jadi massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis air laut sehingga bisa memungkinkan kapal itu akan mengapung. Oke lah baik anak-anak sekalian, kita masuk ke kuis. Nah, coba anak-anak cari bagaimana sih penerapan hukum Archimedes pada alat transportasi lainnya. Ya, dalam hal ini pada kapal selam dan pada balon udara. Nah, coba nanti anak-anak cari materinya dan kirimkan nanti ke link yang akan Ibu letakkan di description box-nya. Oke, silakan bekerja dan mencari info-info menarik lainnya tentang hukum Archimedes ini. Baiklah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak menjadi semakin semangat ya dalam mencari ilmu, terutama tentang hukum Archimedes yang ternyata sangat menarik. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.